Ya, selamat datang semuanya pada kelas persiapan SKD CPNS tahun 2024. Kali ini kita akan belajar terkait dengan TKP. Nah, di TKP, apa itu TKP? TKP adalah tes karakteristik pribadi. Nah, tes TKP sendiri itu khusus ya, ada ciri khasnya dibanding dengan tes-tes yang lain, itu dibanding tes TIU dan juga tes TWK. Tes TKP, dia tidak ada benar salah. Jadi sistem poinnya itu adalah dari 1 sampai 5. Kalau nanti teman-teman menjawab dengan benar, poinnya mendapatkan poin 5. Kalau dia salah sedikit, dapat poin 4, 3, 2, dan seterusnya. Nah, bentuk dari soal TKP itu selalu konsisten. Yaitu teman-teman nanti diminta, nanti ada berupa soal cerita itu berupa skenario, ya kan, sebuah kasus, lah teman-teman nanti seolah-olah menjadi pribadi yang ada di dalam soal. Nah, nanti ada opsinya A, B, C, D, dan E. Nah, dari opsi-opsi itu silahkan memilih mana yang paling sesuai dengan diri teman-teman. Itu premis dari soal TKP. Nah, soal TKP itu apa aja? Soal TKP ada 6, ya kan? Ada 6. Yang pertama adalah pelayan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Nah, ini berbeda dibanding dulu pas kakak tes CPNS, ada banyak bermacam-macam ya. Nah, cuma sejak tahun 2020-2021 diubah menjadi hanya 6. Nah, dari 6 ini, kita bisa kelompok-kelompokkan. Ya, yang pertama itu adalah sosial budaya, bisa sambil nulis. Nah, adalah sosial budaya dan teknologi informasi dan komunikasi. Sosial budaya dan TIK, singkat TIK ya, itu lebih ke unsur lingkungan di sekitarnya. Nah, jadi tidak hanya sifat, tapi juga ada unsurnya. Misalkan, kalau sosial budaya, berarti nanti ceritanya atau skenario-nya itu berputar di misalkan kebudayaan Indonesia, suku, dan semacam-macamnya. Sedangkan kalau TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, skenario-nya itu berkutat di antara misalkan internet, komputerisasi, lalu online, dan semacam-macamnya. Jadi tidak hanya terkait dengan sifat, tapi juga terkait dengan lingkungan. Sedangkan pelayanan publik, jaring kerja, dan profesionalisme itu terkait dengan sifat. Nah, seperti sifat pelayan publik, sifat jaring kerja, dan sifat profesionalisme. Sedangkan anti radikalisme itu adalah khusus dia terkait dengan isu-isu anti radikalisme, akan isu keagamaan, isu kesukuan, perbedaan politik, perbedaan pandangan, dan semacam-macamnya. Nah, untuk pelayanan publik, sifat apa sih yang biasanya di-highlight? Itu ada partisipatif, lalu ada responsif, dan tidak diskriminatif. Wah, itu adalah pelayanan publik. Ingat, dari soal-soal TKP ini, kita harus mengambil sudut pandang sebagai CPNS, sebagai ASN. Namanya juga tes CPNS. Maka teman-teman seharusnya menggunakan kacamata PNS ketika memandang skenario itu. Nah, nanti bagaimana bentuknya akan ada contoh soal. Nah, jejaring kerja atau networking, nah itu terkait apa? Terkait misalkan partisipasi masyarakat, bisa saja partisipasi kelompok dan semacamnya, dan peningkatan mutu dan relevansi. Soal budaya, kan tadi soal budaya itu kan terkait lingkungan ya. Nah, berarti saling menghormati dan menerapkan unsur-unsur kebudayaan. Kalau TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi sama, yaitu terkait dengan kode etik dan tata kelola, ya kan? Bagaimana menggunakan internet yang baik, bagaimana berinteraksi secara online. Lalu yang kedua ada terkait dengan pemanfaatan TIK secara positif. Nah, bagaimana kita menggunakan TIK mau menunjang pekerjaan misalkan, bagaimana kita menggunakan internet dalam meningkatkan mutu misalkan. Nah, yang terakhir terkait dengan profesionalisme, yaitu terkait dengan kecermatan, keseksamaan, atau ketelitian. Nah, yang kedua terkait dengan sifat atau sikap profesional dalam pekerjaan. Ini macam-macam. Ada mandiri, ada tanggung jawab, dan semacam-macamnya. Yang terakhir adalah komitmen. Nah, komitmen ini yang sering bikin kepleset. Karena biasanya dalam
profesionalisme terutama komitmen, nanti teman-teman akan dibenturkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan kerjaan. Misalkan nanti ada suatu kejadian atau suatu skenario, teman-teman harus milih antara A atau B. Kalau A itu teman-teman cari selamat sendiri atau kepentingan pribadi, sedangkan untuk yang B, teman-teman meninggalkan kepentingan pribadi untuk pekerjaan. Nah, itu biasanya tipe-tipe soal yang menyangkut dengan komitmen dalam profesionalisme. Sedangkan anti radikalisme itu biasanya seperti buffer aja, jadi teman-teman akan diuji, oh ini orang anti radikalisme apa enggak. Biasanya kalau teman-teman emang netral, teman-teman pasti akan sukses di soal radikalisme. Dia semacam penambahan aja. Ya kok teman-teman yang ini nggak terlalu tricky. Gitu. Lalu bagaimana bentuk soal dan cara pengerjaannya? Kita langsung ke pengerjaan. Nah, contoh soal TKP tahun 2024, model. Nah, soal TKP yang pertama, nah, jadi soal TKP itu ada bacaan. Kita akan selalu bilang namanya skenario. Nah, skenario itu adalah bagaimana premis kita sebagai apa, kita ngapain, kita posisinya apa, lalu nanti akan lanjut ke pertanyaan untuk ambil action berikutnya. Nah, action berikutnya itulah yang dinilai. Ada poin 5, 4, 3, 2, dan 1. Dan teman-teman harus mengambil sudut pandang PNS atau ASN. Jangan mengambil sudut pandang diri sendiri atau bagaimanapun. Nah, agar tidak membaca hanya untuk sekedar membaca, ya kan? Walaupun format dari soal-soal TKP itu macam-macam, cuma Kakak selalu bisa membaginya dalam beberapa part. Ya. Yang pertama, namanya skenario, teman-teman harus tahu positioning di mana. Nah, posisinya apa di sini? Nah, posisi itu biasanya nih di awal kalimat, oh, sebagai seorang guru, maka positioning-nya adalah sebagai seorang guru. Nah, positioning itu penting kenapa? Karena positioning itu nantinya menentukan tipe eh, jawaban yang bisa diambil. Karena biasanya kakak selalu membedakan tipe positioning itu adalah atasan dan bawahan. Nah, kenapa? Karena kalau atasan, kita punya ruangan untuk melakukan kegiatan tertentu. Nah, berbeda dengan bawahan. Bawahan itu kita given, artinya kalau emang sudah aturan, sudah kegiatannya begitu, ya kita ikutin aja. Kita jangan mengubah-ubah aturan. Kita jangan mengubah-ubah cara bermain dari perusahaan atau dari organisasi. Tapi kalau kita sebagai atasan atau punya wewenang, nah kita eh, ke- punya kuasa lebih tuh untuk memilih kegiatan atau memilih tindakan. Nah, di sini akan terlihat sebagai seorang guru yang ditunjuk sebagai untuk mengkoordinir guru lain, artinya teman-teman punya kekuasaan atau punya wewenang, at least minimal untuk guru lain. Nah, jadi di sini teman-teman posisinya bukan bawahan ya, tapi posisinya adalah atasan. Nah, apa tuh bedanya? Nanti kita lihat. Nah, dalam mengikuti penulisan non-teks pelajaran online. Nah, dalam soal TKP, apalagi yang panjang banget itu, ada informasi yang tidak terpakai. Banyak banget informasi yang tidak terpakai. Jadi kalau ketemu informasi yang tidak terpakai, misalnya berupa keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan kejadian, keterangan sebab akibat, nah itu tidak perlu dihiraukan, di skimming aja, di skimming aja. Nah, berarti dari sini sampai di sini itu adalah keterangan apa nih kegiatan ya. Nah, sebagai awal langkah untuk menggerakkan guru bisa menulis, nah jadi ini adalah triggernya, ini actionnya. Teman-teman apa? Oh, teman-teman seorang guru yang ditunjuk sebagai koordinator guru lain. Kemudian untuk mengerahkan guru bisa menulis, maka teman-teman apa? Nah,
Sudah baca soal, udah diajarin cara baca soalnya, ya kan? Jadi tidak hanya membaca untuk sekedar membaca. Nah, sekarang kita baca jawabannya. Nah, jawaban dalam TKP itu soalnya susah. Kenapa? Tidak hanya kita milih, tapi juga kita harus aware dengan waktu. Sehingga paling enak itu menggunakan metode eliminasi. Eliminasi itu apakah? Eliminasi itu biasanya value dari sebuah jawaban itu ada tiga. Ada positif, ada netral, ada negatif. Nah, namanya kita kan mencari yang kalau nggak poinnya 5, poinnya 3. Poin 5, poin 3 itu hampir pasti nilainya positif. Jadi kalau ketemu yang nilai yang value-nya itu negatif atau netral, langsung dicoret. Ya kan? Nggak usah ditampung lebih lanjut. Kita tinggal milih yang positif. Nanti kalau yang positif itu ada satu, ya jawabannya itu. Kalau positifnya ada dua, ya berarti teman-teman tinggal milih di antara dua. Kalau kepleset, ya kan, minimal dapatnya 4. Nah, itulah pentingnya penggunaan metode eliminasi. Nah, ini penggunaan metode eliminasi itu berbeda dengan misalkan TWK. TWK kan juga sama nih, ada soal-soal skenario. Lah, itu beda cara pengerjaannya. Karena teman-teman nggak bisa pakai eliminasi saja. Karena kalau pakai eliminasi tinggal ada dua jawaban. Jawaban salah, dapatnya kosong. Nah, TKP berbeda. Jadi kalau teman-teman nanti pun salah dari yang sudah dieliminasi, ini tinggal dua. Nah, kalaupun kepleset jawabannya dapat nilai 4. Nah, sekarang kita cek gimana sih bentuk eliminasi itu. Nah, oh kita lihat ya, menyegerakan guru bisa menulis, maka akan Anda menyelenggarakan pelatihan di akhir pekan. Oh, berarti ini waktunya. Nah, menyelenggarakan pelatihan di akhir pekan tidak ada tindakannya. Ini cuma keterangan waktu kan? Berarti ini netral. Nah, kalau netral, berarti di skip aja. Yang B, menyelenggarakan pelatihan di waktu jam pulang sekolah. Sama, tidak ada actionnya. Nah, berarti ini netral. Oke ya. Lalu menyelenggarakan pelatihan sangat Anda tidak ada jam mengajar. Oh, individualis sekali. Menangani sendiri kan, pada teman-teman punya posisi sebagai pimpinan di sini, sebagai koordinator. Malah milih yang Anda tidak ada jam mengajar. Nah, berarti ini value-nya malah negatif. Nah, berarti sudah kita eliminasi 3 ya. Nah, sekarang yang delta menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan kesepakatan bersama dari rekan-rekan. Oh, ini bagus. Value-nya positif. Nggak usah jawabannya ini apa enggak ya, nanti dulu. Yang penting tandai value-nya dulu. Value-nya positif. Nah, yang E, memberikan alternatif waktu dan kemudian meminta guru-guru menyetujui salah satunya. Ini value-nya juga positif. Oh, dari sini teman-teman sudah mengeliminasi 3 jawaban. A, B, C itu bukan option kan. Nah, sekarang tinggal D dan E. Nah, dari D dan E ini, karena cuman ini yang value-nya positif, teman-teman yakin kalau kepleset pun jawabannya dapatnya 4. Nah, jadi begitu caranya, cara kerja soal TKP. Nah, sekarang Kak, kalau begini sudah analisis, gimana cara tahu jawaban yang poinnya 5? Nah, kalau poin itu sudah positif, ya kan, mana yang lebih sesuai itu ada dua cara. Nah, cara pertama itu adalah disesuaikan dengan konteks di soal. Nah, itulah kenapa Kak bilang dalam membaca soal itu jangan cuma membaca, karena kita dalam soal TKP itu perlu baca soal 2 kali. Baca soal, lihat jawaban, eliminasi, masih ada yang nyangkut, ya dilihat lagi soalnya. Nah, kalau kita menghabiskan waktu lama di tahap pertama membaca, nanti kita buang-buang banyak waktu. Jadi baca, lihat, tahu tempat-tempat mana yang strategis. Oh, saya posisinya apa, jadi apa, kuasanya apa, actionnya apa. Langsung pindah ke soal eliminasi. Ketika eliminasi ketemu dua jawaban, kita sandingkan lagi dengan soal tidak sampai 30 detik. Nah, itu caranya, cara pertama. Cara kedua nanti ada di soal berikutnya. Nah, oke, ada dua kesempatan nih. Yang pertama,
menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan kesepakatan bersama dari rekan-rekan guru ini pasti ya. Lalu memberikan alternatif waktu, kemudian meminta guru-guru menyetujui salah satunya. Nah, dari dua ini, manakah yang sesuai dengan soal? Nah, kalau dari soal, kita lihat, oh di sini teman-teman itu statusnya koordinator. Karena teman-teman tuh koordinator, teman-teman harus menunjukkan unsur power, unsur kepemimpinan. Nah, dari unsur ini bagus nih, ada kesepakatan bersama-sama, musyawarah. Nah, cuman yang paling sesuai, yang bukan yang paling sesuai, yang lebih sesuai itu adalah yang huruf E. Karena di kita sebagai koordinator itu ada usaha dulu untuk memberikan alternatif waktu. Kemudian tidak berhenti. Jadi tidak hanya kita memberikan alternatif, tapi kemudian kita juga ada unsur musyawarah mufakatnya. Kemudian minta guru-guru menyetujui salah satunya. Nah, gitu. Jadi kalau yang delta itu cuma musyawarah mufakat aja, yang di masih ada musyawarah mufakatnya, tapi juga kita ada usahanya, ada extra effort-nya. Nah, itu gambarannya. Loh, Kak, aku milihnya delta, nggak masalah. Delta pun teman-teman kalau sudah di posisi ini, kepleset pun dapatnya 4, gitu ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya. Langsung nih, setiap guru diberi tugas membuat media berbasis IT. Oh, berarti sampai di sini teman-teman berarti harus sebagai apa? Sebagai guru. Ada indikasi nggak kalau teman-teman itu punya power, punya apa? Sampai sekarang belum ada, ya kan? Berarti kemungkinan posisinya ada di bawah. Bisa berubah nggak Kak di kalimat? Bisa. Cuman ini posisi awal aja. Oke, jadi kita posisi bawahan ya sebagai guru sama. Nah, biasanya untuk guru IPA menggunakan medium makroflash lah. Ini sama ya, Kak bilang ya, ini namanya kalian keterangan, nggak usah terlalu diperhatikan. Oh ya udahlah, ya kan? Nah ini yang penting nih. Namun, jadi kata-kata penegasan ini teman-teman harus aware posisinya di mana nih. Oh namun, tidak semua guru IPA baik kelas dan semacam-macamnya menguasai makro flash media. Nah ini adalah permasalahannya karena ada penegasan dengan tanda hubung namun, ya kan? Ini adalah masalahnya. Masalahnya apa? Masalahnya tidak semua menguasai makro flash media. Nah, posisi Anda apa? Posisi teman-teman apa? Anda selaku guru yang sudah lulus PPG tentu menguasai program itu selama kuliah. Nah, banyak tugas yang diharuskan memanfaatkan program ini, maka Anda lah jadi teman-teman kondisinya adalah, oh teman-teman tuh guru selevel, tapi guru-guru yang lain tuh nggak bisa. Makro flash media teman-teman bisa. Jadi teman-teman posisinya ini di bawahan ya, bukan teman-teman bosnya atau koordinatornya ataupun ketua guru-gurunya. Jadi teman-teman dilihat juga posisi kewajibannya tuh wewenang dan kewajibannya tuh ada di level mana. Nah, kita lihat mengusulkan kepada kepala sekolah agar bisa melatih guru tentu dengan imbalan yang pantas. Nah, ini positif. Loh, kan ada dengan imbalan yang pantas, Kak, rasanya. Jadi begini. Nah, dalam soal TKP, di bagian jawaban, itu biasanya ada dua bagian. Ada bagian action atau tindakannya, apa tindakannya di sini? Mengusulkan kepada kepala sekolah, titik, agar Anda bisa melatih. Nah, di sini lah ya, ini berhenti. Ini actionnya. Nah, awal-awal kalau kita mainnya cepat ya ngerjakannya, kita fokus di actionnya saja. Selama actionnya itu positif, kita masukkan tandain. Nah, nanti ketika sudah dieliminasi nih teman-teman, nah baru kita lihat di fase keduanya. Misalkan di sini fase kedua adalah dengan imbalan yang pantas. Nah, nanti kalau nanti misalkan ada yang actionnya sama, kita bisa bandingkan fase keduanya. Nah, gitu. Jadi selama actionnya itu positif, kita tandain positif dulu. Kenapa? Takutnya
nanti yang lain malah negatif semua. Nanti kita malah bolak-balik, malah bingung. Nah, itu. Jadi selama action-nya positif, kita tandain sebagai positif. Nah, lalu yang B mengusulkan agar di sekolah diadakan pelatihan multimedia. Nah, kalau yang di sini kan mengusulkan doang. Nah, berarti ini netral. Oke ya, kayak gitu. Nah, karena yang kenapa kok beda? Karena yang awal mengusulkan supaya Anda bisa melatih. Kalau yang B mengusulkan aja ada pelatihan, nggak ada teman-teman nggak ada ngapa-ngapainnya. Nah, itu ya. Yang C, mengusulkan agar semua guru diwajibkan mempelajari tutor. Lah, ini juga netral. Karena ngusulin aja, tidak ada action dari teman-teman. Nah, memotivasi, nah ini at least teman-teman ada actionnya ya, memotivasi, berarti positif. Nah, lalu yang E, mengajarkan kepada guru lain tanpa meminta persetujuan. Sama, ya kan? Sama kan? Nah, kita lihat dulu frasa action-nya. Oh, mengajarkan kepada rekan yang lain. Titik. Kita tampung sebagai positif. Nah, walaupun nanti ada frasa di belakangnya tanpa persetujuan kepala sekolah, nah itu nanti kita analisa di bagian kedua. Oke, berarti sekarang di bagian pertama, di bagian eliminasi itu A, lalu D, dan E, ya kan? Lalu kita lihat action-nya. Nah, di sini teman-teman kembali ke soal. Oh, di soal itu yang di-highlight sama seperti sebelumnya ya. Sebelumnya kan yang di-highlight teman-teman tuh koordinator. Kalau di sini yang di-highlight adalah teman-teman itu bisa, yang lain tidak bisa. Maka yang delta itu yang pertama dicoret. Oke, karena nggak ada unsur ngajarinnya. Nah, sekarang tinggal A sama E. Nah, sama-sama mengajarkan nih, karena kan kalau yang A kan mengusulkan untuk melatih, kalau yang E langsung mengajarkan. Nah, berarti dua ini adalah opsi final. Mana yang paling baik? Yang paling baik adalah E. Kenapa? Tentu saja kalau yang A, teman-teman ada pertama, prosesnya lebih lama, karena teman-teman mengusulkan untuk melatih. Ya kalau nggak disetujuin, kalau nggak setujuin, ya kan. Yang kedua, dengan imbalan yang pantas. Rasanya itu dia memberatkan. Nah, kalau misalkan kata pilihannya adalah mengusulkan kepada kepala sekolah melatih rekan guru tanpa ada frasa dengan imbalan pantas, apakah lebih baik ketimbang E? Tetap tidak, karena yang A tetap ada proses sebelum teman-teman ngajarin. Sedangkan yang E, teman-teman langsung ngajarin. Nah, itu cara berpikirnya. Oh, kalau kepleset Kak, jawabannya A, nggak masalah. Pokoknya tetap 4. Nah, tapi di sini yang paling baik, yang paling sesuai dengan soal adalah jawaban E. Nah, begitu cara berpikirnya. Jadi, cara setelah eliminasi, kita cari pilihan jawabannya dengan apa? Sama seperti nomor pertama, dengan kembali ke soal. Melihat soal itu yang di-highlight apa. Nah, sekarang soal nomor 3. Di kantor terdapat imbauan agar pegawai menggunakan aplikasi untuk presensi, untuk absen. Ya kan? Berarti teman-teman sebagai apa? Kayaknya sih teman-teman sebagai pegawai, ya kan? Artinya teman-teman bawahan. Nah, sehingga ada kebijakan WFH. Oke, sayangnya aplikasi tersebut tadi ini kan sayangnya, namun, akan tetapi, lah itu adalah pressure point teman-teman langsung aware dengan teman-teman langsung waspada dengan kalimat setelahnya. Karena biasanya itu adalah poin yang ada di soal yang pentingnya. Nah, sayangnya aplikasi tersebut hanya bisa diinstal di gadget dengan spek tertinggi, spek tinggi. HP Anda tidak support. Nah, maka sikap Anda. Jadi ini tipe soal yang bentuknya adalah ada problem. Nah, teman-teman diminta untuk solving. Teman-teman itu solusinya apa? Nah, ada masalah, terus teman-teman minta solusinya. Nah, kita lihat solusinya di A, B, C, D, E, dan E. Nah, kita lihat ya.
Yang A mengganti gadget dengan mengganti gadget baru, positif, ya kan? Memilih memberi usul agar, nah, ini di luar kapasitas Anda, teman-teman, sebagai bawahan, sebagai pegawai. Ingat ya, kalau teman-teman tuh posisinya adalah atasan, eselon 4, eselon 3, boleh tuh bagus. Usul tidak perlu pakai profesional, itu bisa aja nilai value-nya positif. Cuman karena teman-teman itu adalah bawahan, teman-teman harus nurut apa aturan, apa cara mainnya, dan semacam-macamnya. Sehingga kalau ada yang agak rebel seperti ini, teman-teman langsung eliminasi, value negatif. Tetap memanfaatkan gadget lama Anda dengan mengosongkan memori, bagus. Meminjam gadget anak atau keluarga, bagus. Mencoba bertanya kepada teman agar tidak perlu uang untuk mengganti gadget bagus. Nilainya positif. Nah, ini kan kasusnya positifnya banyak, ya kan? Bahkan kita bisa berargumen bahwa yang B pun nggak negatif-negatif amat. Namanya juga orang ngusulin kan, nggak maksa kan. Nah, bagaimana cara kita tahu mana yang poinnya 5, 4, 3, 2, 1? Nah, salah satu cara pengerjaannya adalah memeringkat jawaban. Nah, jawaban itu A sampai E kita peringkat. Nah, bagaimana cara memperingkatnya? Kalau dia berupa problem solving seperti ini, nah solvingnya atau usahanya atau solusinya itu teman-teman peringkat dari mana yang effort, waktu, uang itu paling teman-teman berkorban. Jadi teman-teman sebagai ASN itu semakin berkorban buat kantor, kan buat kantor nih, ya kan? Buat instansi nih. Nah, semakin teman-teman berkorban, semakin baik. Nah, itu cara peringkatnya. Nah, dari sini A mengganti gadget beli baru kan. Nah, yang C masih pakai HP lama, ya kan? Cuman dia ngosongin memori, artinya ada waktu lah, butuh waktu buat ngosongin memori, ya kan? Yang D minjem, nah berarti ada effort kan? Nah, yang E bertanya, oke ya, ada effort juga. Lah, tapi dari A, C, D, E, mana effortnya paling besar? Ya pasti jawabannya A. Karena kita sampai beli HP baru. Jadi effort paling besar adalah effort ekonomi, ngeluarin uang. Nah, itu patokannya. Jadi kalau ada banyak yang positif, ya kan? Nah, cari yang teman-teman itu merasa teman-teman paling repot, paling waktunya paling menyita waktu paling banyak, atau yang keluar uang paling besar. Itu jawaban yang dicari oleh TKP. Nah, oke, demikian pengerjaan 3 soal pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.